Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Megan Populis. Dan di video kali ini aku tidak akan membuat untuk tema dari channelku yaitu tutorial, tapi di sini aku akan menjelaskan kenapa aku sangat lama sekali sudah tidak upload video. Nah, di sini aku selama tidak upload video ya kurang lebih sekitar 1 tahun itu sudah tidak rutin. Itu karena aku mengikuti sebuah program yang dimana aku ingin supaya nantinya untuk masa depan pribadi aku itu lebih bagus. Nah, di sini aku mengikuti program magang ke Jepang. Nah, karena kesibukan itu aku harus belajar bahasa Jepang, terus mempersiapkan sampai keberangkatan, yang dimana seperti kalian tahu bahwa corona itu benar-benar sangat menyusahkan ya teman-teman. Jadi tidak bisa membuat aku berangkat sesuai jadwal. Nah, tetapi karena kebijakan dari lembaga yang memberangkatkan aku itu tetap harus belajar, makanya aku agak sulit untuk membagi waktu dengan membuat konten video lagi. Nah, setelah lama berjuang, akhirnya aku sudah sampai di Jepang. Dan di video kali ini aku ingin membuat seperti video dokumentasi saja ya, dengan sedikit-sedikit, mungkin ada video sinematiknya dan tidak menceng keluar dari channelku ya, tema channelku ya. Istilahnya mungkin sebagian orang menyebutnya adalah vlog. Nah, tapi di sini aku ingin membuat video untuk dokumentasiku pribadi, dan mungkin juga bisa dinikmati, atau mungkin ada teman-teman yang penasaran kalau rumah di Jepang itu seperti apa. Nah, di sini aku ingin membuat video tentang istilahnya seperti room tour ya. Jadi melihat apa saja yang ada di rumah Jepang, karena setelah aku masuk ke Jepang tepatnya pada tanggal 23 April 2022, aku mendarat di Bandara Narita. Setelah itu aku dibawa ke sini karena vaksin yang digunakan di Indonesia itu tidak berguna di sini. Aku menggunakan vaksin Sinovac 1 dan 2, lalu yang untuk booster aku menggunakan AstraZeneca, dan itu tidak diterima di negara Jepang. Jadi yang diterima adalah misalkan untuk vaksin pertama yaitu Astra, lalu yang boosternya menggunakan Pfizer maupun Moderna, itu bisa diterima. Nah, karena itu aku harus karantina di sini selama kurang lebih 1 minggu. Setelah itu nanti karena aku adalah siswa C, aku harus masuk ke dalam training center sebelum aku bekerja masuk ke dalam perusahaan. Nah, karena itu sebelum aku keluar dari sini, aku ingin memperlihatkan sekaligus menjadi video dokumentasi ya tentang apa saja yang ada di asrama atau di tempat ya, ini sebutnya Rio atau asrama. Nah, itu apa saja, ikuti terus video kali ini. Oke, sekarang aku sudah berada di pintu masuk. Jadi di pintu masuk Jepang ya, ini ada lubang, jadi bisa untuk melihat siapa yang datang. Misalkan ada yang bertamu ke rumah kalian di rumah Jepang seperti ini. Lalu juga ada pengunci ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan dibuka itu nanti akan seperti ini ya. Kalau misalkan ada orang yang mencurigakan, ini bisa menjadi pengaman. Lalu karena aku seorang disusi atau peserta magang, di sini ada berbagai macam bahasa ya, ada Inggris, ada Cina, Jugoku, ada Vietnam dan lain sebagainya, termasuk bahasa Indonesia sendiri. Nah, lalu di bawah sini ini ada batas teman-teman. Jadi ini seperti kalau di masjid itu batas suci. Jadi batas suci nanti untuk sepatu, sendal dilepas di sini supaya nanti tidak kotor ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini sangat sempit sekali ya, kalau misalkan kalian lihat di sini cuman satu lorong seperti ini, tapi lengkap gitu. Nah, di sini ada mesin cuci menggunakan bahasa Jepang seperti ini kurang lebih. Ini adalah on off. Seperti ini nanti bisa hidup. Terus ini untuk menampilkan waktunya. Nanti waktu mencucinya berapa menit. Terus ini juga bisa diatur untuk airnya. Mesin cuci Jepang seperti ini ya, 16 liter, 27 liter dan lain sebagainya. Terus ini juga ada yang pertama ini mencuci, terus yang selanjutnya ini membilas, lalu yang terakhir mengeringkan. Jadi
kalau mau mencuci menggunakan mesin cuci Jepang, pastikan 3 lampu ini harus hidup, terus baru ini start. Nah, cuman sebelum itu nanti dimasukkan ke dalam sini terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu ya. Agak canggih sih. Terus di sini ada tempat untuk memasak, kompornya seperti ini. Ini untuk mencuci. Terus ini ada tempat untuk bumbu-bumbu ya, cuman aku sedikit saja, ada minyak, bon cabe biasa dari Indonesia. Terus di bawah sini alat-alatnya seperti alat masak ya, ada panci, terus juga ada penggorengan, terus juga piring dan juga gelas. Nah, lalu di sini ada kulkas dan ada tempat sampah. Jadi tempat sampah seperti biasa ya. Terus bedanya kalau di sini ini untuk membuat nasi atau rice cooker kecil saja. Seperti ini, cuman aku tidak bisa baca semua karena ini pakai kanji. Yang paling penting adalah kalau di sini itu menanak nasi putih. Kalau yang ini untuk menghangatkan. Paling cuma itu saja sih yang aku pakai. Soalnya nggak terlalu paham juga. Di atas di sini ada kopi Nescafe. Terus di bawahnya ada kulkas. Di kulkas cuma ada daging ayam persediaan. Di bawah ada macam-macam, ada sayur, dan sayur di Jepang itu enaknya seger teman-teman. Masukkan ke dalam plastik seperti ini. Terus ada kol, sini ada terong, terus sini ada kentang, yang suka kentang, jagaimo. Sini ada jamur, lalu juga ada telur. Di sini ada bawang bombay, ini tahu. Jadi tahu di Jepang seperti ini, dikemas ya. Terus ada roti, rotinya tebal sekali. Ini jus jeruk orange, sama ini susu. Isinya cuman itu aja sih. Lalu di sampingnya di sini ada toilet sama untuk mandi. Sini pakainya pakai tisu. Terus kamar mandi, toilet Jepang seperti ini ya. Ini untuk buang air besar. Buang air besar. Terus kalau misalkan mau menyiram menggunakan ini, sini ada kanji kecil sama besar. Jadi kalau buang air besar dinaikkan ke atas, kalau yang kecil tinggal ke arah sini ya. Misalkan seperti ini, airnya akan muncul dan otomatis yang di sini juga akan muncul air. Kurang lebih seperti itu toilet Jepang ya. Terus ini juga ada dry fan supaya panas. Ini ada peralatanku, ada handuk sama sabun. Terus untuk kamar mandinya seperti ini. Ini bisa untuk air panas dan juga air dingin. Ini kalau misalkan mau berendam di sini bisa. Itu juga ada shower dan ada saya. Lanjut ke ruangan selanjutnya. Matikan dulu. Nah, ini akan masuk ke ruang utama teman-teman. Seperti ini, bersih. Nah, ini kalau misalkan ada tamu nanti di sini akan kelihatan dari kamera ya. Ini ada saklar, terus itu ada barang-barangku, koper. Ini ada buku pelajaran. Terus di sini juga ada deterjen. Ini bukan garam. Terus juga ada ini termometer sama untuk pengatur suhu. Di sini harus ditulis laporannya. Ini ada koran, terus Ajinomoto. Di Indonesia juga ada Ajinomoto, di Jepang seperti ini. Ini ada beras, ini ada perlengkapan ya.
buat tinggal di sini. Lalu di sini ada kayak lemari, kalau mencuci bisa digantung pakai ini. Terus di bawah ada tasku ya sama keranjang. Lalu untuk yang di atas ini ada tempat futong atau tempat tidurnya ya untuk orang Jepang, dan di samping sana ada microwave. Cuman itu aja sih. Kalau untuk yang di atas ini sebetulnya buat tangga ke atas sih, buat tidur bisa seperti ini kurang lebih. Dan di sini ada untuk belajar, meja belajar. Ini ada lagi, ada televisi, cuman aku nggak pernah pakai karena nggak terlalu paham juga dari beritanya. Di situ ada wifi, ini ada remote, lalu ini juga ada remote lagi untuk AC, tapi remote-nya seperti ini. Paham? Saya tidak terlalu paham kan. Terus udah cuman sebatas itu aja, jadi ruangannya benar-benar kecil banget. Ada lampu, terus kalau keluar bisa digeser. Dingin banget, tapi sekarang siang 18 derajat. Sini bisa buat jemuran. Terus itu rumah semua, jadi tidak boleh berisik. Sana seperti ini dan seperti ini. Dan sudah, hanya itu saja teman-teman. Jadi rumah Jepang benar-benar kecil sekali ya. Oke teman-teman, mungkin kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Mungkin bagi kalian yang ingin ke Jepang semoga bermanfaat, ataupun bagi kalian yang sudah menonton video ini aku ucapkan terima kasih banyak ya. Jangan lupa kalau kalian suka like, komen, dan juga subscribe. Untuk kedepannya aku akan bikin konten-konten terus seperti mungkin daily life, dan juga untuk tutorial tetap aku buat di channel ini karena memang tema dari channel ini sebetulnya lebih ke video. Jadi untuk editing film dan juga untuk ini aku hanya untuk video dokumentasi di video channelku. Jadi semoga kalian suka. Jika ada kekurangan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan see you the next video. Goodbye.